Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang telah mencapai puncak kultivasinya. Setelah mendapat untaian ketiga dari energi abadi, untaian energi ini bukan hanya simbol kekuatan biasa, melainkan inti dari makna kultivasi yang mendalam. Dan karena ia telah mencapai tahap alam diri sejati, si Hao pun merasakan perubahan yang cukup besar dalam dirinya, karena setiap luka yang dialaminya akan sembuh dengan sangat cepat. Lalu tak berselang lama, datang pasukan misterius yang siap menyerang si Hao kapan saja, bahkan semua penonton dibuat terkejut saat menyaksikan kesengsaraan petir yang dilalui oleh si Hao, sedangkan si Hao sendiri segera menggunakan teknik ilahi untuk menghadapi pasukan tersebut. Pasukan misterius itu terus-menerus melancarkan serangannya ke arah si Hao, sehingga karena serangan dari mereka membuat si Hao terluka cukup parah. Namun si Hao tak menyerah, dan dirinya tetap berusaha untuk menghabisi mereka semua. Dengan tekad yang dimilikinya, si Hao pun akhirnya berhasil mengalahkan para pasukan misterius tersebut, tetapi lagi-lagi ia harus menghadapi masalah baru yang ada di dunia. Si Hao berpikir, mungkin tempat ini memang terlihat sangat damai, tapi ternyata banyak ancaman tersembunyi di setiap elemen yang ada di sana. Bahkan dari tetesan air sampai hembusan angin memiliki potensi sebagai serangan. Meskipun ia akan melalui cobaan yang semakin sulit, namun untungnya lonceng kuno serta menara energi abadi memberinya kekuatan untuk bertahan, sehingga dirinya menciptakan lapisan terakhir dari kesengsaraan petir. Saat itu si Hao juga menemukan kolam emas dan pohon dewa kuno. Lantas dengan kekuatan yang hampir habis dirinya segera meneguk cairan kesengsaraan petir, yang mana hal tersebut menandakan akhir dari perjalanan panjangnya menuju kekuatan abadi. Kolam kuno itu terbuat dari batu emas yang berisi cairan kesengsaraan petir, dan meskipun ukurannya kecil cairan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, karena bisa memberikan ilusi kebangkitan bagi siapapun orang yang meminumnya. Kondisi tubuh si Hao terlihat sangat memprihatinkan, hal itu disebabkan oleh luka parah yang didapatkannya dari pertarungan melawan pasukan misterius tadi, tetapi harapan muncul saat ia meminum seteguk cairan kesengsaraan itu. Yang mana cairan kesengsaraan petir tersebut tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, namun juga membuat kekuatan si Hao yang sempat hilang menjadi bertambah. Bahkan kolam kuno ini secara perlahan-lahan memulihkan vitalitas dalam tubuh si Hao. Di sisi lain banyak orang yang melihat fenomena luar biasa itu dengan niat tersembunyi, karena mereka ingin sekali merebut cairan kesengsaraan petir yang sangat langka dari tangan si Hao. Mereka semua menyadari bahwa siapapun yang meminumnya dapat mempercepat proses kultivasi. Beberapa dari mereka bahkan berusaha mencari tahu kelemahan si Hao agar bisa mengalahkannya, tapi saat mereka mulai mendekat, mereka disambut oleh kekuatan petir yang sangat dahsyat, dan seiring dengan kesengsaraan petir yang mengalir. Si Hao yang sebelumnya hampir mati kini telah kembali pulih. Tak hanya itu saja, dengan cepat cahaya tubuhnya bersinar begitu terang, bahkan luka-lukanya mulai sembuh. Saat proses evaluasi yang sangat luar biasa, si Hao juga mengganti kulit lamanya dengan kekuatan yang lebih besar. Kejadian itu membuat para penonton lainnya sangat terkejut, dan mereka menyadari jika si Hao telah melampaui batasannya, serta dirinya berada di ambang kekuatan yang luar biasa. Semua orang yang pernah menghalanginya kini hanya bisa menyaksikan dengan takjub. Ketika si Hao bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dirinya pun berdiri di tengah-tengah keheningan yang menakutkan. Lalu setelah melewati proses kesusahan surgawi yang begitu besar, tubuh si Hao terasa jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya,
dan di sekelilingnya juga dipenuhi oleh 3 untaian dari energi abadi. Untaian energi tersebut seolah memberi kesan bahwa Si Hao adalah sosok terasing di dunia, yaitu seorang abadi yang telah turun ke muka bumi. Semua mata akhirnya tertuju pada tungku kecil di tangan Si Hao yang berisi cairan kesengsaraan petir. Ia juga memperhatikan perkembangan dalam tubuhnya yang telah meningkat. Si Hao pun merasa, jika dirinya bisa mengalahkan seorang kultivator alam api ilahi dengan mudah. Ia juga menyadari, bahwa kutukan dan kekuatan gelap yang pernah mengganggu pikirannya kini telah hilang. Hal itu membuat Si Hao tersenyum karena merasa senang, karena bagaimanapun juga Ma Yuan serta gajah kuno emas saja mati akibat kutukan tersebut, sementara dirinya kini justru telah berhasil menemukan cara untuk menghilangkannya. Dewa-dewa lainnya berdatangan dengan penuh rasa ingin tahu, di antaranya adalah seorang penatua dari 8 ras jiwa bersenjata yang mulai mendekati Si Hao. Penatua itu memberikan pujian kepada Si Hao karena telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Dengan pakaian perang yang bersinar, Si Hao tetap merendah meskipun diberikan pujian oleh penatua tersebut, karena dirinya memang benar telah memecahkan legenda tentang menghadapi kesengsaraan petir. Hal itu tentu merupakan sebuah prestasi, yang tidak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Bahkan ras iblis kuno segera mendekat, dengan berharap bisa mendapatkan cairan kesengsaraan petir tersebut. Semua itu membuat Si Hao akhirnya membagikannya pada mereka, tetapi para dewa surgawi merasa tidak puas, karena hanya mendapatkan secangkir cairan kesengsaraan itu, mereka semua juga terlihat sangat kecewa. Tentu saja hal itu membuat ketegangan di antara mereka mulai terlihat jelas, dan 7 dewa surgawi besar terjatuh akibat dari cairan kesengsaraan petir tersebut. Namun mereka semua sadar, ketika kutukan yang selalu menghantui mereka akhirnya berhasil disembuhkan. Ras iblis kuno bahkan memohon agar Si Hao memberikan lebih banyak cairan tersebut, tetapi Si Hao menjawab, bahwa cairan kesengsaraan itu sudah habis, yang membuat mereka mulai berencana untuk melakukan pertarungan dengan Si Hao. Tapi mereka semua menyadari, bahwa Si Hao kini bukanlah tandingan yang setara dengan mereka. Si Hao pun berkata, aku yakin di masa depan diriku akan melewati kesengsaraan lainnya, sehingga nanti aku akan menjadi jauh lebih kuat dari sekarang. Para dewa surgawi yang tadinya marah kini mulai menawarkan perlindungan kepadanya. Ada juga banyak dewa surgawi lainnya yang berbalik untuk mendukung Si Hao, karena mereka semua tahu jika tak ada satupun orang yang dapat menghalangi jalan Si Hao. Tiba-tiba saja dentuman keras memecah keheningan ruang di sekitar Si Hao, membuat beberapa dewa surgawi yang ingin membunuhnya segera melarikan diri, karena mereka berpikir bahwa Si Hao adalah sumber penawar kutukan mereka. Sementara itu Si Hao merasa khawatir dengan perubahan situasi yang begitu cepat, karena kini para ahli klan yang awalnya ingin membunuhnya, justru malah mengelilingi dirinya dengan penuh perhatian. Mereka juga tidak segan-segan menurunkan ego mereka, dan mengakui kalau mereka membutuhkan pertolongan Si Hao. Tetapi perdebatan juga tak bisa terhindarkan antara ras kecantikan dengan ras Roh Kudus, karena dengan sombongnya ras kecantikan menegaskan, bahwa mereka adalah yang terindah di dunia ini. Kemudian Roh Kudus juga beranggapan, jika merekalah yang lebih unggul dibandingkan dengan ras lainnya. Ras Sel juga berkata, kecantikan manusia hanya sementara dan tak berarti, jika disandingkan dengan kecantikan ras mereka yang abadi. Sedangkan itu ras Vian kuno menawarkan harta serta tempat yang cocok untuk Si Hao. Mereka juga memperkenalkan putri mereka yang memiliki kecantikan luar biasa. Namun Si Hao yang terkejut dengan kedatangan seorang wanita dari ras iblis kuno hanya bisa terdiam, karena ternyata kecantikan yang dianggap oleh ras tersebut jauh berbeda dari yang dibayangkan. Wanita itu memiliki tubuh setinggi 10 sang, dengan wajah dipenuhi oleh pola iblis hitam yang membuat Si Hao menjadi tak berdaya, sehingga Si Hao tetap menjaga jarak, karena tidak ingin terlibat dalam godaan yang diberikan oleh ras-ras tersebut. Dan kekhawatiran mulai menghantui Si Hao,
sebab dewa-dewa surgawi yang mendekatinya dengan cara lembut tak membuatnya merasa lebih baik, apalagi saat mereka menyarankan agar Si Hao mengunjungi ras-ras lainnya. Semua tawaran dari mereka membuat Si Hao semakin ingin melarikan diri dari sana, dan di tengah-tengah kebingungannya, para dewa surgawi justru malah berdebat tentang ras mana yang terbaik bagi Si Hao, hingga membuat dirinya semakin dibuat tertekan oleh tawaran mereka semua. Pada saat yang bersamaan, 7 dewa surgawi yang tadinya mengancam Si Hao tiba-tiba saja terjatuh, dan ternyata Si Hao berhasil melewati kesengsaraan besar. Kejadian itu tentu memicu gempa dahsyat yang mengguncang seluruh dunia. Bahkan menyebabkan kekacauan di antara klan-klan besar. Mereka semua juga berlomba-lomba untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Si Hao. Para dewa surgawi itu menyadari, jika Si Hao pastinya memiliki kemampuan luar biasa yang bisa menyembuhkan kutukan mereka. Hal tersebut membuat semua klan itu memperebutkan Si Hao agar bisa mendapatkan perhatian dan kepercayaannya. Dari kejauhan terlihat dunia luar yang gempar, mendengar berita tentang keberhasilan Si Hao melewati kesengsaraan petir surgawi menyebar dengan cepat. Para ahli dari berbagai sekte dan klan, berusaha mencari tahu bagaimana caranya Si Hao melewati kesengsaraan itu, karena para jenius paling kuat pun tak mampu menghadapinya. Bahkan kultivator lainnya juga bertanya-tanya, apakah ini adalah masa depan yang telah ditunggu-tunggu oleh mereka semua, tetapi ternyata kejutan lainnya datang dari tempat yang jauh lebih besar. Ketika itu muncul sebuah petir raksasa yang menyambar dari luar angkasa, sehingga menghubungkan langit dan bumi dengan energi yang sangat kuat, sehingga membuat guncangan pada setiap sesuatu yang ada di sekitarnya. Ternyata petir tersebut berasal dari altar kuno yang terletak di pusat 3000 provinsi, yaitu sebuah tempat lama yang sudah terlupakan, namun tanpa diduga tiba-tiba saja hidup kembali, membuat para ahli sekte serta para master yang terbangun dari pengasingan, merasakan kegemparan yang luar biasa. Hal itu membuat mereka tersadar, bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena kekuatan ini benar-benar jauh dari apa yang pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. Sedangkan jauh di reruntuhan kuno yang terlupakan, terlihat Si Hao akhirnya telah sampai, dan saat tiba di sana Si Hao dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat luar biasa. Tak hanya itu saja, tanah suci tersebut juga dikelilingi oleh 10 ras terkuat. Mereka semua menjaga dan melindungi tempat itu dari pengaruh luar yang tidak baik, namun Si Hao tak merasa takut sedikit pun, karena dirinya justru merasa seperti terpanggil untuk berada di sana. Bahkan saat semua dewa surgawi mencoba untuk menghalangi dirinya, tanpa ragu Si Hao melangkah lebih jauh menuju pusat tanah suci yang penuh dengan kekuatan mistis. Lantas di tengah keheningan tersebut, Si Hao menemukan sebuah pohon willow kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Hal itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang sangat besar di sana. Saat menyadarinya Si Hao baru tahu bahwa cahaya tersebut berasal dari Dewa Willow, dan ternyata Dewa Willow itu dapat berbicara dengan Si Hao. Semua itu membuat Si Hao merasa terkejut dan tak menyangka, karena pohon tersebut adalah sebuah pohon yang lebih dari sekedar pohon biasa. Pohon itu merupakan simbol dari sebuah kekuatan besar yang tertidur, yang mana kini pohon tersebut pun mulai terbangun. Kekuatan besar yang berasal dari zaman kuno akhirnya mulai terungkap, sehingga memberikan petunjuk mengenai nasib besar yang akan terjadi di masa depan Si Hao. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 192 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.